Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayuhan netizen rahimakumullah. Masalah masih mengenai masalah nasab di dalam cuti nalar ini, bagaimana cara membuktikan kefaidan dia ahli bait atau bukan. Ini sangat bagus sekali ceramah dari Kiai Syarif ya teman-teman. Kita dengar dulu. Quran, Sunnah dan ahlul bait. Benar kita wajib berpegang teguh pada Quran. Benar kita wajib berpegang teguh pada As-Sunnah. Benar kita wajib berpegang teguh pada ahlul bait. Ya tentu. Nah jadi saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat, jadi kita itu harus berpegang teguh dengan 3 prinsip ya. Ini harga mati. Yang pertama adalah Al-Quran, kata Kiai Syarif. Yang kedua adalah hadis atau sunnah. Dan yang ketiga adalah ahlul bait. Nah nanti kan masing-masing 3 ini harus memenuhi kriteria teman-teman. Kita lanjutkan lagi apa kata beliau. Harus ada kepastiannya. Mengapa? Dulu Al-Quran pernah ramai. Banyak orang yang melaporkan ini ayat Quran, ini ayat Quran, ini ayat Quran. Tapi nah yang pertama dulu Al-Quran itu seperti masih aur-auran ya teman-teman. Banyak Quran-Quran yang tidak jelas riwayatnya datang, apakah ini Quran asli, apakah Quran ini palsu pada zaman dahulu, pada zaman ketika Al-Quran belum dibukukan sekarang. Ini yang pertama, masalah Quran dahulu. Kita simak lagi videonya. Ulama punya rumusan. Kapan sebuah bacaan itu dianggap sah sebagai Al-Quran, itu diuji dengan 3 persyaratan. 1, riwayat. Nah, yang pertama Al-Quran itu pun ketika dia menjadi sekarang telah dibukukan itu diuji dulu teman-teman. Quran pun diuji dulu, riwayatnya, kemudian pembacaan ayatnya dan lain-lainnya. Itu Al-Quran pun harus diuji terlebih dahulu mengautentikan isi Al-Qurannya. Kita simak lagi pernyataan beliau Kiai Syarif. Yang sampai kepada kita secara mutawatir. Yang kedua, sesuai dengan salah satu wajah di dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab. Nah, yang kedua setelah yang pertama mutawatir, yang kedua adalah secara wajah menurut grammar ilmu nahwu itu Al-Quran. Nah, seperti itu diujinya. Yang selanjutnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga sesuai dengan Rosam Utsmani. Nah, yang ketiga adalah sesuai dengan Rosam Utsmani. Jadi yang pertama riwayatnya Al-Quran itu diuji, yang kedua adalah mengenai tentang grammar ilmu nahwunya Quran itu diuji, kemudian yang ketiga adalah tentang rosamnya yaitu qiraat Utsmaniyah, Rosam Utsmani teman-teman. Nah ini Al-Quran jika 3 ini telah dicapai maka dia masuk Al-Quran yang asli menurut Kiai Syarif ini teman-teman. Itu dilaporkan ada tulisan bahwa ini ayat Al-Quran, ada bacaan bahwa ini adalah Al-Quran, diuji oleh para ulama. Di Quran itu banyak tuh. Kesimpulannya apa? Dengan persyaratan yang dibuat para ulama tadi, akhirnya disimpulkan oleh Ibnu Mujahid bahwa qiraat yang dianggap sah adalah qiraat jumlahnya ada 7 yang kita sebut dengan qiraat sab'ah. Bacaan yang lain stop. Walaupun itu teks ayatnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi karena ada persyaratan lain yang tidak masuk, yang bacanya cuma 2-3 orang, tidak mutawatir atau tidak sesuai dengan bahasa Arab atau tulisannya tidak sama dengan standar Rosam Utsmani, kan ditolak Al-Quranannya 7 qiraat dengan masing-masing 2 riwayatnya. Berkembang kemudian. Jadi dalam ini teman-teman, walau dalam kitab Bukhari ada qiraat yang berbeda, itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan qiraat qiraat Utsmani ini yang sekarang. Jadi itu Quran pun perlu diuji, ya kan, diuji keontentikannya ya. Itu takut ada Quran palsu, makanya para ulama beristihad. Dari yang 3 tadi itu tekniknya, metodenya yaitu riwayatnya, yang kedua adalah grammarnya, yang ketiga Rosam Utsmaninya atau rosamnya. Oke, qiraatnya. Maka lahirnya nanti 7 qiraat as-sab'ah. Oke, kita lanjutkan. Zamannya Ibnu Jazari, bukan 7 lagi. Setelah dikaji ulang seluruh dunia, riwayat-riwayat orang yang baca Quran di mana-mana, yang bisa dibenarkan ada 10 qiraat. Al-Qur'anul Asyr. Dah, selesai. Jadilah di antaranya Al-Quran ini, dulu Al-Quran bukan cuma segitu. Beredar banyak bacaan. Walaupun sahih tapi ahad, tidak mencapai mutawatir, ditolak. Nah, di antaranya bahasannya ini, Asy-Syamā'il fil Qirā'at. Ini membahas bacaan-bacaan yang tidak diterima Quran. Padahal juga ada di kitab hadis sahih. Kita baca surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Ada yang melaporkan bahwa Rasulullah bacanya nggak seperti itu, tapi bacanya wadzakari wal unsa. Jadi ada satu sahabat yang melaporkan ada bacaan yang wadzakari wal unsa ya teman-teman. Nah ini kan perlu diuji juga bacaan ini benar atau tidak gitu ya, sama atau tidak bacaan ini dengan baginda Rasulullah SAW, perlu diuji juga. Oke lanjut. Jadi katanya Rasul bacanya wadzakari wal unsa. Ini ada keterangannya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sahih hadisnya, tapi tidak bisa naik menjadi Al-Quran yang dibaca dan masuk dalam Islam karena apa? Tidak memenuhi syarat yang 3. Ini harus diuji dulu kebenarannya. Jadilah kita membaca salah satu di antara qiraat 7 yang kita ambil adalah riwayat Hafiz. Riwayat Hafiz teman-teman. Jadi jangan dianggap Quran ujung-ujung kayak gini saja sampai kita tidak diuji dulu. Inilah yang sesuai dengan zaman Rasulullah, yang pernah dibaca Rasulullah, tapi pernah muncul banyak sekali bacaan-bacaan. Untuk membahas itu aja segini tebalnya, ratusan bacaan itu Quran. Jadi alhamdulillah kita baca ini tidak usah teliti-teliti lagi lah, kita terima aja. Jadi Al-Quran. Oke, kalau sekarang kan emang sudah terbukukan kan, Al-Quran sudah keautentikannya, keasliannya sudah terbukukan. Jadi Al-Quran sekarang nggak perlu diuji-uji lagi, itu kata beliau. Udah, Quran sudah tuh ya. Jadi ketika Quran sudah diuji, yang kedua kata Nabi, maka ikutilah hadis. Nah, oke, kita simak lagi ceramah dari beliau. Baca, yang kita amalkan, yang kita sepakati, kita pegang teguh adalah Quran yang sudah diamankan, dipastikan benarnya, bukan yang masih bertabungan. Hadis ya, sumber atau sunnah hukumnya. Nah sama saja sebenarnya hadis juga kan perlu diuji juga kredibilitasnya, makanya ada kitab Bukhari dan Muslim, kitab sahih ya. Sama itu juga perlu diuji juga, apakah itu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, atau hasan lidati, atau hasan lighairi, dan bahkan sampai tingkatan bawahnya hadis maudhu. Nah ini pun perlu diuji dengan takhrijul hadis dan asbabul wurudnya hadis. Nah itu semua. Nah yang ketiga adalah yang terakhir ada ahlul bait. Ahlul bait juga perlu diuji ya kan. Bagaimana dengan diujinya ahlul bait? Kalau kata Kiai Imad harus menunjukkan kitab sejaman. Yang kedua selain kitab sejaman, kalau tidak ya tes DNA. Itu menurut Kiai Imad tidak cukup dengan asyura wal istifadhah saja. Jadi di sini ada sebuah tulisan dari Kiai Al-Munawi Ahmad. Kata dia begini, orang aku itu harus membuktikan pengakuannya. Kayak Al-Quran tadi, ketika Al-Quran itu dijadikan dalil atau argumentasi dan kitab suci bagi orang Islam, itu kan perlu pengujian dulu dari awal tadi. Atau hadis pun sama tingkatannya pun, kalau misalnya hadis maudhu itu ditolak ya kan, tapi kalau misalnya hadis sahih itu dipakai. Nah ahlul bait pun begitu. Nah kata Kiai Al-Munawi, orang yang ngaku itu harus bisa membuktikan pengakuannya. Yang pertama, ngaku sampean cerdas, harus diuji dan dites untuk membuktikan pengakuannya beneran cerdas atau cuma ngaku saja. Jadi ketika kita punya intelektual, punya kecerdasan, ya kecerdasan kita diuji juga, kita benar cerdas tidak gitu kan. Lalu ngaku ulama, kiai, harus bisa membuktikan pengakuannya beneran ulama atau sungguhan, atau kiai cuma abal-abalan. Misalnya sampean kiai atau ulama, ya harus diuji dulu kekiaiannya, bisa baca kitab enggak, paham tafsir enggak, paham hadis enggak gitu kan. Nah ngaku dzurriyyah Kanjeng Nabi, kata Kiai Al-Munawi, maka juga harus bisa membuktikan pengakuannya dzurriyyah Nabi beneran atau cuma ngaku-ngaku saja. Jadi kalau misalnya kita ada yang punya teman, punya sahabat, dia itu dzurriyyah Nabi, kita uji dulu ya, kita uji dulu, jangan sampai nanti masa dia keturunan Nabi tapi akhlaknya mencerminkan seperti akhlak Abu Jahal, akhlaknya mencerminkan seperti Abu Lahab gitu kan. Ngaku cerdas, kata Kiai Al-Munawi, bisa dites kecerdasannya. Ngaku ulama, kiai, bisa dites keilmuannya. Ngaku dzurriyyah gitu kan, masa cuma husnujontok lah kok panen men, kata beliau. Nah, jadi kalau misalnya dzurriyyah Kanjeng Nabi itu pun ya minimal standarnya akhlaknya seperti akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kan khuluquh Al-Quran, minimal seperti itu ya. Kalau misalnya umpamanya itu emang dzurriyyah Kanjeng Nabi, kalau dia nggak mau tes DNA, kata Kiai Imad, kalau tidak mau membuktikan kitab sejaman, maka satu solusinya akhlaknya harus santun, lemah, lembut seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga
kasus ini, masalah nasab ini berakhir, kita masih banyak PR teman-teman. Masalah masyarakat kita masih butuh ulama yang sangat mempunyai keilmuan yang menerjunkan kader-kader sopan santun ini tidak ada di masyarakat. Oke, sampai situ saja. Semoga saya berdoa kasus ini selesai, sejahtera, adem ayem, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bertemu di channel Cuti Nalar kembali.